Ya, halo kawan-kawan, selamat jumpa. Kita ketemukan lagi di kesempatan kali ini. Jadi kali ini kita akan coba untuk membahas salah satu teknologi yang mulai umum digunakan, gitu ya, terkait dengan containerization, oke, yaitu dengan Podman. Jadi kalau misalkan biasanya kita tahu gitu ya, untuk kontainerisasi biasanya kita memakai Docker yang sangat umum digunakan. Ternyata ada alternatif selain Docker yang juga bisa kita gunakan dan kompatibel dengan komen-komen yang ada di Docker maupun Docker image itu sendiri. Jadi tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi dari sisi apa namanya learning curve-nya. Nah, sebelum saya akan membahas secara detail, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Oke, kita langsung mulai aja tentang Podman. Jadi, apa sih sebenarnya Podman itu? Kalau misalkan pertanyaannya sederhana itu, sebenarnya Podman adalah alternatif dari Docker. Tapi apa yang membedakan antara Podman dan juga Docker gitu? Yang paling membedakan adalah pada Docker kita punya yang namanya daemon gitu ya. Jadi semua kontainer yang running itu sebenarnya di manage oleh si daemon ini. Nah, di Podman tidak ada istilah daemon itu. Jadi di Podman setiap kontainer yang running itu bisa jalan tanpa harus ada daemon. Jadi ada istilah rootless mode di Podman. Kalau misalkan di Docker kita harus menjalankannya dengan root access gitu ya, karena ada daemon tadi yang akan memonitor. Tapi kalau di Podman itu nggak perlu. Jadi user dengan non-root privilege pun bisa menjalankan container. Nah, itu adalah hal yang menarik dari Podman. Itu adalah hal umumnya. Jadi security concern itu jadi yang ditonjolkan nih dari sisi Podman karena tadi ya root access jadi sangat minimal dibandingkan dengan Docker. Nah, yang menarik lagi adalah karena Podman ini dia punya komen yang sama dengan Docker. Jadi kalau misalnya kita mau shifting dari Docker ke Podman itu tidak akan terlalu susah. Dan juga kalau misalkan apa namanya kita ingin goal akhirnya adalah Kubernetes, nah pada umumnya Podman direkomendasikan sebagai stepping stone-nya. Oke, karena memang kalau misalkan kita di Kubernetes kan kita punya konsep ada deployment, ada pod, ada service dan lain sebagainya ya. Dan di Podman itu juga ada konsep pod ini sendiri. Sedangkan kalau misalkan di Docker konsepnya adalah container. Nah, kita akan coba masuk untuk mencoba langsung bagaimana sih Podman ini. Nah, kita akan mulai dengan instalasi. Saya di sini pakai Ubuntu 20.04. Jadi saya akan coba cek di situs Podman. Ini sudah ada instalasinya sebenarnya. Ada petunjuk instalasi. Kita coba mulai aja. Oke, kita cek ke bagian Ubuntu. Jadi saya akan coba untuk melakukan instalasi ya. Sorry. Untuk instalasi tetap perlu root access ya, karena kita harus apa namanya menambahkan repository dari si Podman. Oke, kita coba. Oke, lalu kita, oh sorry, ada yang terlupa. Oke, kita coba dulu, kemudian crawlnya kita coba tambahkan key supaya repositorinya diterima. Oke, kemudian kita update si repositorinya. Kemudian kita install si Podman. Oke, prosesnya harusnya nggak akan terlalu lama ya, karena ya hanya 150 MB hasil ekstraksinya. Oke, kita tunggu aja beberapa saat. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dengan apa namanya? Dengan teknologi stack yang berbeda, tapi dia punya komen yang sama, makanya ada yang sampai bilang di sini bahwa alias Podman adalah alias dari Docker. Oke, tapi nggak perlu nih yang namanya root privilege untuk menjalankan si kontainer. Nah, ini menarik banget gitu. Kita akan coba nanti ya. Kita masuk ke getting started. Oke, instalasinya sudah. Apakah udah? Oke, instalasinya udah selesai. Kita akan coba keluar ke user biasa.
Oke, kemudian kita coba Podman -a. Oke, ini ada beberapa komen yang bisa kita cek. Oke, sama ya. Di sini Podman image, Podman images, kemudian Podman run, ada Podman pull. Jadi kita coba Podman images. Oke, nggak ada apa-apa. Terus kita akan coba untuk pull image seperti biasa, Nginx ya, yang umum untuk ngecek web server. Oke, Podman pull Nginx. Oke, nah di sini ada dua pilihan nih, kita mau melakukan pooling dari mana? Mau dari docker.io atau quay.io. Nah, biasanya karena topiknya tadi adalah kita shifting dari Docker ke Podman, ya udah kita coba untuk pull dari si docker.io ya. Jadi artinya image yang di run di Podman ini adalah image yang sama dengan yang di run kalau misalkan kita pakai Docker. Oke, masih proses ya. Oke, kemudian kita cek lagi Podman images. Oke, kemudian Podman run Nginx. Oke, nah di sini kelihatan ya bahwa dengan Podman aja tanpa ada sudo kita bisa menjalankan si Nginx-nya. Oke, si kontainernya. Jadi ya tadi jadi bahwa konsep si rootless mode ini terbukti gitu bahwa kita bisa menjalankannya dengan mudah. Kita coba kill. Oke, kita cek lagi Podman images masih ada. Sorry. PS nggak ada, -a. Oke, kita coba untuk expose port. Apakah bisa? -p 80 ya. Dan juga detach. Harusnya bisa ya kalau misalkan mirip dengan apa namanya? Mirip dengan Docker. Oh, oke. Oke, jadi karena dia ini rootless daemon, oke, ini ada satu hal yang berbeda ya. Jadi karena dia itu rootless daemon dan kita ingin melakukan binding port 80, dia gagal karena untuk port kalau misalkan rootless mode, dia nggak bisa untuk bind port di bawah 1025. Jadi dari 1024 ke bawah itu harus ada root privilege-nya. Nah, makanya kita coba untuk ganti ke port 10.080. 10.080. Jadi kita akan create sebuah apa namanya kontainer Nginx, dia akan publish port 10.080 dan akan diarahkan ke port 80 di dalam kontainernya. Kita jalankan. Oke. Podman kemudian kita cek lagi di prosesnya. Oke, kelihatan ya di sini bahwa port 10.080 udah diarahkan ke port 80. Kemudian kita coba curl. Kita start dulu lah. Ada nggak? Port 10.080 ada. Oke, sekarang kita coba untuk curl localhost 10.080 TTP. Oke, jadi di sini si kontainer ya dia sudah running di port 10.080 tanpa sudo, tanpa root. Oke, dan kita bisa melakukan pemanggilan ke port tersebut dan diarahkan langsung ke dalam port di dalam kontainernya. Oke, jadi terbukti bahwa rootless mode-nya bisa dijalankan dengan catatan ya, nggak bisa dengan port binding port di bawah 1025. Oke, kemudian kita bisa melakukan pooling dari Docker.io, menjalankan Docker image seperti biasa, menggunakan Docker image, Docker PS, dan lain sebagainya, Docker pull, Docker run, sama seperti Docker. Jadi dari sini kita sudah punya pengalaman pertama mencoba Podman yang tidak jauh berbeda dengan Docker, tapi bisa apa namanya jadi alternatif lain kalau misalkan ternyata kalian teman-teman itu ingin melakukan setup infrastructure dan ingin memberikan experience kepada developer atau siapapun itu untuk mencoba teknologi kontainer tapi tanpa ingin memberikan akses terhadap root atau sudo. Jadi ini adalah salah satu alternatif yang bisa dicoba. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan tentang Podman atau Docker, silahkan tuliskan di komentar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share dan juga subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih.